Suy. Potret kuy. Oke, sekarang kita ketemu sama bintang tamu kita nih. Ada satu bintang tamu namanya Kang Isa. Kang Isa Ini itu bos adalah gede loh, ini bos gede dan karya-karyanya juga gede. Karyanya luar biasa loh. Gede banget, udah nyampe mana-mana ya karyanya ya. Ada di mana-mana ya kan? Ada di perumahan, Ada di airport, di bandara, ya. di rumah sakit, rumah sakit, di perumahan-perumahan, taman ya, kota. taman kota. Ngereyeh lah. Ya. Jadi Kang Isa ini adalah seorang artis, selebritis, desainer, entrepreneur atau apa nih? Desainer ya kayaknya ya. Desainer sih. Oke, Desainer. Fashion designer atau Desain tapi as business. Desain as Akhirnya. business dan nama brandnya adalah Pikir-mikir. Pikir Desain studio. Pikir desain studio. Pikir, Ya, karyanya mikir. udah kemana-mana ya. Benar. Alright. Kalau teman-teman lihat di Kota Bandung nih, salah satu yang jadi kebanggaannya dari Pikir Mikir atau dari Kang Isa sendiri kan adalah Taman Sejarah Kota Bandung nih. Ya, yang Di di Balai Kota Bandung. Balkot. Ya. Balkot. Iya, Iya. Wali Kota Bandung Ternyata ya. yang buatnya bapak ini. Ternyata ini. Dia kayak soal lari pagi-pagi ini suka ngumpul ya. Ternyata ketemu kreatornya sekarang. Iya, buset. luar Bisa biasa. ketemu ya. Cair, Pak. Cair. Kenapa bisa cair, Pak. proyek- Alhamdulillah cair-cair. Kenapa bisa ngerjain proyek Museum Bandung? Museum Bandung. Bukan Museum Bandung, Taman Sejarah. Taman Sejarah. Sorry, Taman Sejarah. Museum Bandung seberangnya ya. Museum Bandung terus seberangnya. Taman Sejarah. Awalnya karena diundang oleh Pemkot Bandung sih. Alright. Awalnya diundang oleh Tahun berapa Pemkot sih Bandung itu tahun berapa ya? 2000 nggak salah 2016. 2016 ya? 2016 diundang Pemkot Bandung emang lagi cari untuk konsultan di anggapnya instalasi taman. Oke. Dari brief awal ketemu dengan tim di Pemkot, lalu akhirnya kita sepakati apa yang harus dikerjakan oleh tim pikir-mikir, lalu kita doing extra mile, dengan research data, Oke. karena kita mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan dan nanti diberikan ke publik kan informasinya. Betul. Apalagi sejarah nih ngomongnya sensitif banget. Ada yang miss gitu kan sedikit pun misalnya harus ke sumber nama, aslinya. tahun gitu kan itu bahaya banget kita main Nanti dengan kalau sejarah. dituntut undang-undang ITE dia. Hoax katanya itu ini bahaya kan. hoax. Nah, itu dari proses riset itu sendiri atau hanya tim pikir-mikir saja yang ada di kantor atau kolaps nih Nah, sama kadang-kadang ahlinya Ada pihak nih? lain yang terlibat. Nah, tentu saja kita harus collab sama tenaga ahli. Jadi kita juga banyak sih ahli sejarah dari Unpad. Oke. Lalu kita sama sastra Sunda, bahkan sampai ke kita wawancara ke keluarga-keluarga. Dan aku juga ngeliat di Instagramnya nih, ada artwork karya ya. Karya di Mana? Di ini bandara. Oh iya. Kusen. Yang mana nih? Yang hulak pipis. Ada Hulk, ada Hulak pipis. Superman. Oh, yang toilet. Ya, Oh, iya. Toiletnya. Iya, Ada karakter toilet. orang Toilet. Sundanya. Nah. Iya, Itu ternyata yang buatnya bapak ini. Iya. Pikir-mikir ya. Pikir-mikir, wah. hebat. Itu seru sih. Aja. Saya juga nggak tahu ini emang ada proyek itu ya. Kayak gitu. Neneng berka. Dan berarti kayaknya udah sering proyeknya kayaknya banyaknya dari pemerintahan juga ya atau swasta juga ada. Komposisinya berapa Berapa persen? Buat dipikir-mikir ya. Iya. Pikir-mikir itu mungkin 70-80% pemerintah. Alright. 50%, sudah 50% ya. Ya anggaplah 20%-nya Non-pemerintah ya. pemerintah ya. Kalau kita memang ngambil posisi itu karena apalagi ketika belakangan tuh banyak perubahan ya. Maksudnya banyak anak-anak muda yang di pemerintahan, ada Milenial masuk pemerintahan masuk pemerintahan. Nah itu kita nggak boleh skeptis karena ini kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Minimal kalaupun tidak sempurna tapi minimal ini ada perubahan. Ya, betul. Kita nggak bisa cuman dulu kan ingat ya waktu zaman kita kuliah sering Bapak kali. zaman Saya masih SMP. zaman om ke Zaman om bisa. zaman om kuliah waktu kita zaman kuliah kita sering banget cuman bisa desainnya Pemda pisan misalnya gitu. Desainnya Kolit pisan gitu kolot, kan. Signatur bloknya tuh begitu ya. Iya. Itu warnanya dangdut banget kayak gitu. Itu kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, tapi kalau karena posisi sekarang sudah Terbuka iya terbuka dan kita mulai melihat ya sampai kapan kita harus menghina tapi
kita bisa masuk dong ke dalam menjadi agen perubahannya. Ya, gitu. kayak agent of change lah ya. Jangan cuma jadi ngerosting doang Roasting ya. doang, bener. Tapi jadi solutif warna ya. dangdut ya udah, warna yang nggak dangdut gimana ini? Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Solutif. Menarik. Jadi harus solutif, Pak. Gini. Iya. Kang, kan tadi biasanya nih ngerjain proyek pemerintahan 70 sampai 80%. Nah, sekarang kan kita lagi ada di kondisi sulit nih. Yang biasanya dana-dana yang udah dianggarin untuk pemerintahan untuk Dari pemerintahan untuk program Iya. A B C D sekarang kan dialihin untuk mengatasi masa sulit ini Iya. gitu kan. Proyek-proyeknya kayak gimana nih sekarang? Ya jujur sih, Apakah kalau pemerintahan sih, kalau pikir-mikir ngerasa tiarap banget ini. tiarap banget ya? Tiarap Stay banget. down. Diajar Heeh. banget gitu. Oh, Jadi nggak diajar ada banget. aba-aba langsung. Diajar langsung. Kemana yang kita memang rencanakan misalnya anggap dari tahun kemarin atau dari awal tahun itu udah ya tiarap aja karena memang teralihkan oleh pandemi ini kan. Anggaran pemerintah memang ada yang lebih prioritas Iya, gitu. betul, Kita juga nggak bisa Maksain ya. maksain juga Iya, kudu nggak jadi bisa- tuh nggak bisa gitu segitunya. ya nggak bisa kayak gitu sih. Memang kita kerasa banget apalagi porsi kliennya pikir-mikir yang 70-80% yang pemerintah ya wayahna dulu gitu sementara sih ya kita harus coba ngulik cara survive lain gitu akhirnya gitu. Nah, cara survive pikir-mikir ini kayak gimana sih? prosesnya sampai sekarang prosesnya tuh sampai sekarang. masih bisa bertahan teh. Oke, pikir-mikir sebenarnya kita mulai itu dari 2009 ya, 2009. tanpa legalitas. Oh, tanpa legalitas. 2009. Nah, berlegalitas dan berbadan hukum itu di 2010. Oh, sudah dari awal udah antisipasi Dari ke sana ya. awal ya. Udah aware sana ya. Iya, dari awal memang kita punya visinya minimal kita punya badan hukum legalitas yang komplit agar mainnya bisa jauh gitu. Biar pajak Biar tumbuh gitu kan. Biar nggak disabat juga kan sama yang lain. Benar. Karena nama pikir-mikir bagus sih. Iya, iya. Terus setelah itu Kejilat sekali Anda. Dari daftarin ya kan. Kalau belum ya sikat. Iya, boleh. Oke. terus perjalanan udah hampir berarti 10 tahun lah. Iya, Iya. weird juga ya. Udah tua juga nih Iya, berarti kelihatan. ya. Tahu umurnya ya. Oke. Ya, akhirnya perkembangan jalan kita juga ada lini bisnis lain. Oke. Ada Satu Mata Home Decor, Oh, lalu ada Hijab Printing Bandung. Oke. Nah, jadi kalau core bisnis tetap dipikir-mikir, tapi lini bisnis lain ada 2 lagi tuh. Akhirnya di masa krisis seperti ini 2 ini bisa jadi backup. Oke. Iya. Karena kan yang tadi pikir-pikir Betul, pikir-mikir tiarap banget. Ini lumayan lah, agak jongkok, yang ini agak berdiri gitu kan. Misalnya. Try to stand up. Iya, betul. Nah, untuk bertahan hidup kita Ada inovasi lain. ada inovasi lain, ngedevelop dengan teman-teman. Karena memang lingkungan kita core-nya adalah desainer kan, jadi ya yang satu punya mesin, yang satu punya ini. Akhirnya ngobrol, akhirnya jadi ada 2 produk yang kita keluarin di masa krisis ini. Oke. Yang pertama produknya Corky 19, itu namanya Korki. Korki itu apa sih? Korki. Korki. Corky maksudnya. Kunci. Kunci. Ya. Oke. Kunci core-nya dari Corona. Oh, itu korte. Segantek. Gua pikir nama jenisnya adalah Iya, kor. Jadi Baru tau juga kan? asosiasinya biar nyambung-nyambung alat di masa Covid-19. Iya, betul. Corky 19. Oh, Korki namanya. Oke. Sama satu lagi kita punya develop juga masih berbau desain dan pandemi ini ya. basicnya dari desain ya. Ya, basicnya dari desain. Jadi kita memang cari Inovasi apa nih? inovasi apa nih? Orang punya masalah apa, kita bisa ngasih solusi apa. Oke, kalau yang dibahas di CCDM kemarin cari cuan dari motor, kita harus tahu painnya konsumen itu apa. Lalu kita harus bisa kasih obatnya. Betul, betul. Oke. Nah, di samping itu juga kita harus ada diferensiasinya kan. Iya. Kalau mungkin di pasaran sana obat banyak gitu ya, tapi apa yang bisa minimal kita ada stand out atau ada storytelling kita sendiri lah. Apa tuh? Nah, yang kedua kita bikin ini kita develop face shield. Alright. Face shield. Tameng buka. Face shield. Tameng muka. Biar Mungkin kena muncrat. di luar sana lagi happening banget ya sekarang ya, apalagi iya, model kemana-mana kan. model kacamata atau yang Iya, yang ada LED, yang ada LED-nya. Yang ada LED juga ada kan? yang ada busa, yang ada 3D printing atau banyak macam lah. Iya. Nah, kita solusi kita sebenarnya sederhana. Ingin membawa
membuat produk face shield yang mudah dibawa kemana-mana. Oke. Jadi nggak ribet kalau dibawa kemana-mana dan Tapi bentuknya besar. dan tetap nyaman. Bentuknya kecil. Kita kalau kita bikinnya desainnya bisa dilipat ukuran folio, jadi bisa dimasukin dalam Ergonomisnya tas. oke lah ya. Nomor satunya itu karena kita bisa dilipat gitu. Nah, berarti tadi buat 2 produk inovatif yang face shield sama Corky itu Sebenarnya 3 ya. Sebenarnya tiga satu ya, lagi ada tiga. Apa ada satu lagi nggak dibawa, desk shield. Desk shield itu yang kayak partisi. Des meja. Oh, Desk Desk meja shield. Oh, nah 3 produk itu kan Shield. jadi namanya adalah surviving kitnya Iya. untuk kalian. Nah, ini sama kayak di Defensing kit. defensing kit, sama kayak yang di CCDM yang pernah dibahas kemarin yang untuk cara untuk Apa aja sih? survive. Ya. Survive yang Ya. di dalamnya ada rebound, reboot dan akhirnya reborn gitu Reborn, kan. Nah, yes. Oke. Nah, penasaran nih, pengen lihat nih bentukannya kayak gimana yang katanya face shieldnya beda. Kita Oke. lihat Terus karya inovasi karya dari inovasi Oke. mikir nih. Oke, Cikan. Kita Cikan. bawa dulu yang ini contohnya nih, yang Corky. Oke. Ini Corky. Tunjukin Corky ya, 19 ini. Asik. Ini Corky nih namanya. Oke, Corky. Udah dipakai Oke, belum? Corky nanti. Hehehe. Alright, ini Oh, Corky fungsinya untuk 90. apa nih? Nah, ini kita sebenarnya ada tiga fungsi utama. Iya, ada Dari yang merah sama yang ini beda dong. beda. Kalau ini namanya kalau kita namain suppressor, jadi alat penekan sebenarnya. Alright. Ini picker, Picker ya. Heeh. Pengambil. pengambil, pemantik Iya ya. kan? Sama ada satu lagi lifting, itu lifting Untuk yang ngangkat-ngangkat lebih besar berarti. untuk angkat-angkat yang agar lebih nyaman sih. Nah, jadi kalau ini sebenarnya multifungsi, ada bisa buka pintu nih. Alright. Nekan lift, lift, nekan ATM, tombol-tombol ATM. Ini kayaknya terus- bawa barang Nah, belanjaan. ini bisa untuk bawa belanjaan juga, cuman jangan terlalu berat, jadi bisa dibawa gini kan. Iya, Jadi ini iya, lumayan multifungsi nih, minimal ada 5 fungsi lah nih. Oke, that's good. Kalau yang kedua ini Picker ini. picker, ini memang lebih khusus untuk ATM sih. Oke. Nah, kalau yang satu lagi lifting itu selain untuk membawa belanjaan, dia juga bisa untuk mendorong troli karena bentuknya lebih besar lebih gede sih. juga. Heeh, lebih Oke, besar oke. dan bisa buat di KRL buat jadi Oh tambahan iya, tangan. buat nggak gantung gitu, buat buat gantung. KRL berdiri kan. Iya, biar nggak pegang biar langsung pegang- kan. biar pegang Oke, langsung. oke, inovatif ya. Itu yang lifting. Yang betul Iya, yang lifting yang lifting. lebih gede Betul. kan? Gitu kebetulan saya nggak bawa nih. Oke, nggak Oke, apa-apa. satu lagi sama yang Face shield, shield. ya. Face shieldnya gimana face shieldnya? Nah, face shield. Yang katanya beda itu lah. Ini. Jadi Jadi terlihat sederhana ya. terlihat sederhana sekali. Dan Desain bisa langsung sederhana dilipat ya? Betul, karena ini bisa langsung dilipat. Jadi Oke, memang menarik, tinggal menarik. dibuka seperti ini aja. Lalu kita bikin kunciannya. Ini tanpa busa, tanpa tali, tanpa Ini sistemnya knockdown ya. knockdown aja, benar. Tinggal di knockdown aja nih. Tinggal ini kalau posisi kalau dimasukin tas nih. Oh iya iya. iya. Jadi tinggal ini ukuran kertas amplop folio nih. A4 ya? Iya, folio. Oh, Lebih gede folio. dikit ada yang 4 ya. Nah, A4 dikit. Ya. tinggal dimasukin jadi super simple. Nah, sama ini tinggal dikunci aja. Oke, oke. Oh, karena kan biasanya yang lain itu di sininya pada Betul, pakai udah busa ada ya. busanya. Iya, ada busa. Iya, Nah, iya. Kalau nggak ada juga face shield yang di sininya kayak apa buat kacamata gitu. Iya, Biar Ya nggak kacamata, ada kacamatanya. Jadi kalau Kalau- kita yang minus gini tetap ada ininya kan. Iya, 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 iya. Ini lebih sederhana ya. Ini kayaknya lebih oke. Nah ini ada adjustable sesuai sablonannya. dengan ukuran kepala ya. Betul, bisa adjustable banget ini. Alright. Kalau Bukan sombong ya kepalanya gede. Bisa diukur. Anda hidungnya panjang. Nggak bisa. Salah dong. udah setelah terpasang seperti ini, tinggal Oke, kita tinggal pakai ya. pasang. Oke, kayaknya kalau misalnya pakai ini nggak cepat pegel ya si tarangnya. Kita nggak nyimpan bakteri dong kan dari keringat kalau busa. Iya Dan iya. bahan lain kan nyimpan bakteri. Masalah lain. Kan Masalah lain. Masalah Dan lain. pegel lah. Pegel. Ini benar-benar Terus ini kalau ngelihat LCD monitor gitu aman nggak sih? aman. Aman ya. Maksudnya nggak jadi ngebias, nggak jadi merusak pandangan nggak ya? Jadi wide gitu atau jadi Enggak, karena ada temen gue yang ketika lagi Pakai face shield? lagi face shield begitu lihat ini kok jadi kayak ngebias gitu. Oh, mungkin dari bahannya kali ya. Iya dari bahan kali ya. Oke. Kita pakai PE sih. Ini bahannya namanya PE. Kita pakai yang 0,4 mili. Nah bahan PE PE, Vespa ya. PE itu kalau PE itu terkenalnya karena bahannya recycle sama lingkungan nomor satu itu sih. Nah, ini bisa disablon juga di sini. Bisa disablon Kayaknya ini juga. bisa semuka-muka bisa disablon dikasih nggak? ya? Bisa kayaknya buat Oke. lucu-lucuan dikasih kumis, gambar Darth Vader depannya gitu kayak Kasih lucu nama sih. brand juga Iya. di sini bisa buat ya, souvenir mungkin ya, tapi kalau untuk pemakaian normal sehari-hari takutnya mengganggu repot juga. pandangan Pandangan. juga kan. Mungkin ini bisa dipakai untuk brand saya Hieros gitu di sininya. Ini untuk branding juga grafis. bisa, dikasih branding Alright, juga that's bisa. good. Oke. Unik, keren. Oke, nih kalau misalkan dipikir-mikir ini
kan udah jalan kurang lebih hampir 10 tahun 11 tahun. Ya mau 11 ya. Pasti kan ada masteringnya nih, spesialisnya nih. Iya, iya. Nah, spesialisnya sekarang ngerjain apa sih? Dikenal Gimana? sebagai apa Dikenal sekarang? sebagai Ahli ukur, ahli artis patung, apa nih? ahli mikir. Ahli gitu kan. mikirin dulu. Dipikiran Di pikiran apa nih? emang seiring waktu kita Maksudnya kebentuk memilih ya? akhirnya. Alright, Kita alright. memilih Oh. apa yang mau jadi spesialisasi kita. Yes. Oke. Walaupun kita nggak ya di awal itu memang Palu gada. seperti palu gada. Palu gada. Yang apa yang lu mau ada gitu ya. Seluruh jasa graphic design itu kita Yang penting ada kerjain cuan lah, masuk Iya, gitu cuan ya. masuk kan. Cuman seiring waktu memang kita akhirnya ada fokus ke salah satu dua bidang. Yes. Apa aja tuh? Yang pertama signage. Signage. Signage itu kayak sign, tanda, age. Ya, signage. Umur tanda umur Anda. Signage itu Punya jadi anak baru. nanti. Signage itu sistem penanda. Oke, sistem penanda. Kayak penunjuk arah Oh, di ya, bandara ini ya. toilet di sini, masjid Betul, di sini. betul. Oke. Nah, salah satu kita fokus ke signage dan instalasi. Kalau instalasi yang tadi yang kayak salah satunya kayak yang di Taman Sejarah itu instalasi semua kita bikin ya. Oke. Jadi kalau instalasi kita ngomongnya mediumnya teknisnya bisa beda-beda gitu. Bisa macam-macam beragam. Signage. Luas banget ya. Betul. Berarti dulu pasti kan basicnya DKV kan? Betul. Terus kalau misalkan belajar untuk signage, apakah ada materinya atau misalkan sekarang tuh jadi otodidak nih? Signage kan pasti ada teorinya ya kayaknya. Betul. Terinspirasi dari mana sih? Dulu memang kita sendiri punya ketertarikan sebenarnya di awalnya di signage. Oke. Awalnya punya ketertarikan tapi belum ada kesempatan pekerjaan gitu ya. Oke. Portofolionya belum ada. Belum ada. Nah, awalnya ada yang kasih kesempatan lah pekerjaan. Intinya singkat cerita gitu ya. Nah, dari situ dulu ya. dari situ setelah kita mengerjakan itu, kurang puas nih. Kita kayak kurang dalam. Oh, pengen gali lagi. Gali lagi. Akhirnya memang kita otodidak belajar sendiri gitu. Otodidak berarti maksudnya mencari referensi atau teori-teori sendiri Kemana gitu. aja tuh? Mungkin main ke perpus kampus-kampus lain atau nongkrong sama Atau main anak sampai DKV luar negeri. lain gitu. Nongkrong Yang luar pasti- negeri mungkin. Iya. Atau mainannya emang harus jauh gitu. Benar-benar. Salah satunya karena kita kebantu juga sama teman-teman networking ya, desainer, kita bertukar pikiran juga. Lalu dari referensi-referensi, kalau saya dulu waktu zaman teman-teman saya banyak yang S2 tuh di ITB, Ya. ngelanjutin. Kan kamu bukan desain. Iya, bukan. Kan banyak yang S2 tuh di ITB dan tesisnya kan macam-macam tuh. Iya. Nah, ada beberapa teman yang tesisnya signage juga. Signage, oke. Malah konsultasinya ke saya. Oh gitu, karena Tapi kamu mungkin praktisi ya, Akang ini praktisi ya. karena udah bikin beberapa. Setelah itu saya ngerasa apa yang mau saya share gitu secara teori. Iya, betul. Kamu tertipu. Saya cuma ngerjain. Kamu Saya kenapa? ada project, Kamu saya kenapa? kerjain jadi karya. Dari situlah ini siapa titik balik. Wah, gua harus kita harus nguasain banget gitu Iya, ya. benar, Akhirnya ngumpulin berbagai referensi sampai ke purpose ITB, Literaturnya juga. literatur, e-book semua. Wah, kita telan sampai beli-beli buku signage yang ya buku-buku desain yang betul-betul itu kan mahal banget ya. Iya, Cuman mahal. buat kita ini investasi buat Ya, betul. kalau biar kita Investasi. expertise nih. Nutrisi Deposit otak of lah ya. knowledge itu dapat banget ya. Iya kayak gitu. Nah akhirnya setelah menjalani hampir mungkin udah kalau fokus desainnya sudah hampir 5-6 tahun nih. Iya. Ya alhamdulillah makin lama karya-karya kita makin matang sih desainnya. Iya, Jadi orang tahu jadi Referensi visualnya sudah semakin betul banyak ya. dan semakin akhirnya luas. pikir-mikir mungkin banyak klien-klien di luar sana yang kenal pikir-mikir atau pengen pikir-mikir karena signage dan instalasi desainnya. Akhirnya keangkat di situ. Betul. Salah satu taman sejarah juga itu bisa jadi referensi instalasi, salah satu instalasi Iya. yang paling kompleks yang kita bikin sih dengan berbagai Tapi macam itu, ini. itu keren loh, maksudnya dari konsep, dari ide, konsep akhirnya di approve dan jadi sesuai dengan gambar bayangan ke atas kertas tuh kan nggak gampang. Nah, iya. Ya butuh. Mas saya kalau di itu fotografi kan wow, yang gitu kan. fotonya kayak Kayak gini ya. Lu namanya namanya Anda cantik juga, Iya. cantik juga. Tapi ada tapinya kan. Ada tapinya kan. Tapi kan Namanya. setidaknya kita di sini bisa bantu untuk brainstorming, Nah, buatin mood Iya di board. digital ya, imaging segala lah macam. bisa itu mah. Getting closer lah, Iya, closer getting lah. closer walaupun Nah, nggak perfect. Iya. Kalau dipikir-mikir ada triknya How? sebenarnya. Itu jadi bagian dari salesnya kita tuh. Gimana tuh? Karena kalau kita as consultant, Yes. gambar kita bagus 3D gitu, Iya, lain-lain. Produksi kan belum tentu bisa kayak gitu. Nah, Nah, kan? akhirnya Gimana? kita punya
pengajuannya dengan desain dan produksi gitu. Oke, jadi jualannya langsung design and build gitu. Jadi buildnya kalau mau Bisa terjamin dibundling juga sesuai ya? gambar, Ya, ya udah, harus kamu harus kerjain dong, harus ke ya. kita gitu Jadi aja sih. upsellingnya enak ya. Bapak kalau misalkan mau persis, ya udah nih saya punya tim satu Dan lagi. kita punya referensi juga maksudnya. Nih yang beli gambar ke kita aja tapi produksinya nggak ke kita. Sedih kan Hasilnya Pak? kayak gini. Sedih kan Pak? Mending sama Misalnya, saya aja. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Kalian nawarin apa lagi? Pulsanya sekalian. Korkinya, Bapak korkinya.